Halo sahabat Dokter Gigi Channel, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang tidak boleh kita lakukan atau jangan kita lakukan setelah cabut gigi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Gigi Channel dan jangan lupa subscribe. Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat. Selamat datang di Dokter Gigi Channel. Sahabat Dokter Gigi Channel, pencabutan gigi seringkali tidak bisa kita hindari dan ini menjadi alternatif terakhir ketika gigi kita sudah mengalami kerusakan yang cukup parah atau lubang yang cukup parah sehingga gigi kita tidak bisa dipertahankan lagi, tidak bisa diselamatkan lagi untuk tetap bertahan di dalam rongga mulut. Setelah pencabutan gigi, penanganan pasca ekstraksi atau pencabutan gigi ini sangatlah penting. Pasalnya, penanganan yang tepat setelah cabut gigi ini sangat menentukan lama penyembuhan dari bekas pencabutan itu. Nah, ini juga penting untuk menghindarkan kita dari komplikasi yang bisa saja terjadi, misalnya pendarahan atau bahkan pembengkakan. Nah, ada beberapa hal yang jangan atau tidak boleh kita lakukan setelah cabut gigi, dan biasanya hal-hal ini sudah disampaikan oleh dokter gigi kepada pasien setelah cabut gigi. Hal-hal apa saja itu kita simak ulasannya. Biasanya setelah cabut gigi, dokter gigi menempatkan tampon atau kasa yang sudah dibentuk sedemikian rupa ke bekas pencabutan tadi. Nah, kemudian pasien diminta untuk menggigit tampon ini. Tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahan. Tampon ini diminta untuk digigit selama 45 menit. Jadi, jangan dilepaskan selama 45 menit. Atau jika tamponnya sudah basah, kita bisa ganti dengan tampon yang baru ya. Kemudian digigit ulang. Biasanya sih dokter gigi memberikan bekal, kayak makanan ya, bekal tampon sebagai pengganti ketika tampon yang di dalam mulut tadi itu sudah basah. Yang kedua adalah jangan mengorek-ngorek atau menyentuh luka bekas pencabutan tadi, mau dengan tangan atau dengan lidah. Biasanya setelah pencabutan gigi, pasien akan merasa aneh atau janggal karena gigi yang tadinya berada di dalam rongga mulut sekarang sudah dicabut. Makanya biasanya timbul kebiasaan untuk mengorek-ngorek atau menyentuh bagian atau luka bekas pencabutan tadi dengan jari atau dengan lidah. Dikasih gini ya. Nah, itu nggak boleh. Yang ketiga, jangan menghisap-hisap luka di daerah bekas pencabutan tadi. Jadi menghisap-hisap misalnya seperti itu ya, karena merasa janggal, awalnya tadi ada gigi, sekarang sudah tidak ada. Yang keempat, jangan berkumur-kumur dan meludah selama 24 jam pasca pencabutan. Jadi kalau misalnya meludah, biasanya kan ada tekanan di daerah bekas pencabutan. Nah, ini bisa menyebabkan bekuan darah yang tadi sudah terbentuk itu menjadi pecah lagi dan terjadi pendarahan. Makanya kita nggak boleh menghisap-hisap daerah bekas pencabutan, lebih-lebih mengorek atau menyentuh dengan lidah, bahkan dengan jari atau tangan, atau meludah dan berkumur-kumur. Yang berikut, jangan menyikat daerah bekas pencabutan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menyikat gigi sama sekali ya. Gigi yang lain boleh kita sikat, tetapi daerah bekas pencabutan tadi itu jangan disikat. Jadi gigi yang lain silahkan disikat. Yang tidak boleh disikat adalah bekas pencabutan tadi. Yang berikutnya, jangan langsung makan pasca pencabutan gigi. Jadi tunggu dulu efek mati rasanya atau rasa kramnya hilang, kita baru boleh makan. Hal ini tujuannya supaya menghindari bibir atau lidah kita tergigit, karena biasanya kalau mati rasa itu kita tidak sengaja untuk menggigit bibir atau lidah kita. Nah, setelah itu kalaupun kita makan, itu sebaiknya makan yang lunak-lunak, jangan yang keras-keras, jangan juga yang panas-panas. Nah, kalau kita minum, sebaiknya kita minum langsung dari gelas, jangan menggunakan sedotan. Karena kalau menggunakan sedotan itu akan ada tekanan di daerah bekas pencabutan dan menyebabkan bekuan darah tadi yang sudah terbentuk itu pecah kembali. Nah, selain itu minuman beralkohol juga dihindari karena dapat memperlambat penyembuhan. Kalau kita makan, sebaiknya kita menggunakan sisi yang berlawanan dari bekas pencabutan. Jadi kalau gigi kita misalnya dicabut yang sebelah kanan, kita menggunakan yang sebelah kiri untuk mengunyah.
supaya sisa-sisa makanan itu tidak menumpuk di luka bekas pencabutan dan bisa memperlambat proses penyembuhan. Nah, yang terakhir, dan ini tidak kalah penting biasanya bagi laki-laki yang merokok ya, jangan merokok dulu minimal 1 kali 24 jam pasca pencabutan sampai perdarahan berhenti. Nah, kalau misalnya mau berhenti merokok seterusnya selamanya, itu lebih bagus lagi ya. Sahabat Dokter Gigi Channel, biasanya dalam keadaan normal perdarahan akan berhenti sekitar 1 jam. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya kasus dengan pencabutan gigi yang sulit dan menimbulkan trauma atau luka yang cukup besar, itu bisa berlangsung lebih lama. Tetapi kalau pendarahannya berupa rembesan atau tetesan darah yang keluar, itu jangan panik ya, tidak apa-apa, kecuali kalau darah yang keluar berupa gumpalan-gumpalan dan cukup banyak, itu bisa kembali ke dokter gigi yang mencabut tadi atau ke rumah sakit untuk diberikan obat anti perdarahan atau biasanya lukanya dijahit untuk menghentikan perdarahan. Dan satu lagi sahabat Dokter Gigi Channel yang tidak kalah pentingnya, yaitu jangan lupa untuk meminum obat yang sudah diresepkan oleh dokter gigi. Jadi jikalau aturan minum obat tersebut harus dihabiskan meskipun giginya sudah tidak sakit, itu harus dihabiskan. Karena jikalau tidak dihabiskan pada saat nanti kita mau minum obat berikutnya, obat yang sama, itu sudah tidak mempan lagi karena sudah resisten. Ada juga obat yang aturan minumnya kalau sudah tidak sakit boleh berhenti, itu untuk obat anti sakit. Nah, biasanya setelah pencabutan gigi, meskipun kita sudah meminum obat anti sakit, itu tetap ada rasa tidak nyaman sedikit ya, bukan rasa nyeri sekali yang tidak bisa tertahankan. Nah, jangan panik jika menemui keadaan tersebut, kecuali apabila pada hari ketiga sampai kelima ternyata kita merasakan nyeri yang sangat hebat, itu sebaiknya kita kembali ke dokter gigi. Karena pada keadaan yang seperti itu biasanya terjadi gangguan pada proses penyembuhan. Jadi itu tadi adalah hal-hal yang jangan atau tidak boleh kita lakukan setelah pencabutan gigi untuk menghindari komplikasi-komplikasi yang mungkin bisa saja terjadi seperti pendarahan ataupun pembengkakan.